Oke, kita lanjut. Jadi untuk hari ini kita akan praktikum, bukan praktikum karena ini tugas yang kemarin, tugas praktikum virtual kemarin terkait bagaimana mengkoneksikan antar gedung. Nah, langsung saja. Yang pertama yang kita butuhkan itu adalah server. Jadi kita butuh server di sini. Jadi kita gunakan 3 server. Misalnya 3 server, 4 server bisa. Jadi tapi kita gunakan 3 saja. Nah, bahkan 2 server pun bisa. Jadi 2 gedung, tapi karena kita praktikumnya 3 gedung. Nah, kita buat 3 server. Jadi server ini server per gedung. Setelah itu PC kita gunakan 3 saja, 2 saja sebagai contoh. Terus apalagi switch, kita butuh switch. Kita dulu di bawah ini. Apalagi router, kita butuh router. Oke. Jadi setelah itu kita sambungkan dulu. Oke. Dari switch kita ke router. Oke. Setelah itu yang pertama kita lakukan, kita tentukan dulu kita di setiap gedung ini kita mau gunakan IP range berapa. Nah, kita tentukan dulu di sini. Kita gunakan 3 kelas IP yang berbeda. 10.168.50.0. Jadi kita gunakan range IP di sini. Di kelas A, sini kelas B 172.168.50. Terus ini sini kelas C 192.668.50.0. Kita sudah tentukan untuk gedung ini. Oke. Setelah kita menentukan IP dari setiap gedung, jadi kita anggap ini setiap gedung,
kita sudah tentukan IP-nya. Nah, kita setting dulu di servernya. Kita mulai dari server gedung pertama. Jadi server gedung pertama, di sini IP static. Di gateway-nya kita atur dulu IP gateway-nya, karena kita ambil range 10.168.50.0, tapi apa titik 0, kita ambil range 10.168.50. Kita ambil range di sini. Jadi saya tentukan gateway-nya itu 100. Ini bisa juga 99 selama dia di range IP ini. Jadi saya ambil 100 saja supaya Anda tidak bingung. Saya sesuaikan dengan video. Jangan sampai nanti ada yang bertanya, di video Pak 100 ini ya, saya kasih 100. Dan sebenarnya di sini bisa diganti. Bisa 50. Bisa 50 di sini. Bisa juga. Tapi kita 100 saja supaya lebih mudah menanggap, mudah pahami dan bandingkan dengan video yang sudah saya berikan. Setelah itu kita atur di sini, di servernya kita atur dia static. Terus IP address-nya kita tentukan. Jadi IP address dari server ini 10.168.50.1. Jadi IP address dari server ini. Satu tadi gateway-nya 100. Kalau subnet masknya 255.255.255.0. Oke. Sudah. Setelah itu kita di DHCP-nya. Di DHCP di sini dia sebagai server. Jadi nanti dia akan membagi IP ke PC-PC. Jadi PC yang dua ini nanti dia bagikan IP. Settingnya di sini. Tadi IP gateway-nya itu 10.168.50.100. Terus di sini IP address-nya. Tadi kita sudah pakai IP 10.168.50.1 di IP address. Kita mulai, jadi dia membagi mulai di IP 2. Oke. Sini on. Kita setting on. Oke. Setelah itu kita atur PC-nya di DHCP supaya dia otomatis akan menerima IP dari server. Sini dia otomatis menerima IP 2. Tadi kan kita startnya IP 2. Oke, setelah itu sini DHCP. Oke, dia sudah dapat IP 3. Oke. Setelah itu kita simulasikan apakah benar sudah berhasil atau tidak. Oke. Oke.
sudah berhasil ya, sudah tanda centang. Oke, di sini artinya dia sudah berhasil. Nah, begitu pengaturan ke gedung kedua dan ketiga. Juga CP titik berapa ini, 172.168.10.100 kita atur 100 saja semua. Aduh, merah ternyata ini. Oke. 72.168.50.0 0 100. Stop. Sini 172.168.50.1. Sini 255 0. Oke, servis DCP juga 172.168.50.100. Titik 2. Oke, diganti sampai dia dapat IP. Oh, ada yang kelupaan di sini. Di DHCP-nya kita service on supaya aktif. Oke, sudah dapat IP. Ini kita dapat IP juga. Oke, dia sudah dapat IP. Oke, 20.3 20.2. Terus kita juga setting di sini 192.168.50.100. kita gerak cepat 192.168.50.1 19.0. DCP nya jangan lupa diaktifkan. 192.168.50.100. kita sampai mulai di 2. Oke, sudah. Di sini stop, kita langsung setting dia CP nya dia sudah dapat
di sini. Oke, kita satu saja. Kita coba di sini sebagai contoh simulation. Di sini kan sudah apply. Dia mengirim. Oke. Oke, berhasil ya. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke step berikutnya. Oke. Selanjutnya kita melakukan konfigurasi antar gedung, di mana kita akan melakukan konfigurasi routernya. Nah, di sini ada banyak tipe penyambungan. Penyambungan ini dia automatically choose connection type. Jadi ketika kita pilih ini, otomatis dia memilih jenis penyambungan yang cocok. Di sini the cable cannot be connected to the port. Kenapa? Karena kita harus menentukan router yang sesuai. Di sini saya gunakan router 1841. Nah, di sini serial port 2 dan 3-nya tidak ada. Makanya kita ganti. Di sini kenapa saya kasih router yang salah? Ini berdasarkan pertanyaan dari teman-teman Anda. Ada masalah kemarin yang muncul, dia tidak bisa mengkoneksikan antar router. Ternyata routernya salah. Jadi salah satu ciri-ciri ketika kita salah dalam memilih routernya, di sini kita harus gunakan router PT yang fiturnya sesuai. Karena router 1841 ini tidak ada serial port 2 dan 3-nya. Jadi di sini ada beberapa jenis router. Jadi ada yang gigabit, ada yang tidak. Nah, kita gunakan untuk simulasi di sini router PT. Jadi kita hapus dulu. Oke. Kita hapus. Kita pilih router PT. PT router. Ada sini. Oke, sinilah. Oke, setelah itu kita koneksikan. Nah, ketika kita memilih automatically, sebentar kita akan menemukan kendala. Tapi sebenarnya bisa ketika kita koneksi otomatis di sini. Oke. Oh, ini belum. Dia di sini kita menemukan kendala. Sulit bagi kita menentukan serial port berapa. Kita apakah ini di port 2, serial port 3? Ini anak-anak kadang bingung dengan keterangan C2, C3, C0, 300. Makanya untuk menghindari kebingungan ini, kita gunakan, tunggu dulu. Portnya langsung kita gunakan DTE.
Nah, di sini ada pilihan. Nah, ini yang saya maksud tadi. Kalau ada yang menemukan kendala dalam pemasangan di sini, kita harus tahu untuk menghubungkan antara router satu dengan router yang lain, itu kita harus tahu di serial port mana, serial mana akan dihubungkan. Nah, kalau tadi ketika dia otomatis keterangannya di ujung J saja, kayak seperti ini. Kalau kita hubungkan otomatis, di sini jadi, nah di sini kita kebingungan dalam memilih. Tadi klik baru muncul di port berapa. Bahkan tidak muncul ke. Di sini baru kelihatan dia di serial port 3. Oke. Nah, kita bingung di sini kalau kita gunakan otomatis. Kita mau setting, aduh kenapa di sini? Kita pilih, baru kita tahu di serial port 2. Nah, kadang kita salah dalam menentukan portnya. Nah, itu yang membuat gedung tidak terdeteksi. Jadi untuk yang belum masih baru dalam menemukan, baru dalam mempelajari ini, atau kalau yang sudah expert sudah bisa gunakan yang automatically, tapi yang baru saya kasih contoh manualnya, supaya kalau yang sudah mengerti C2 per 0 itu dia sudah tahu. Nah, ini kita gunakan cara manualnya agar mudah dimengerti. Oke, saya hapus dulu ya. Oke, kita mulai. Kita gunakan DTE. Kita di sini di serial port 2-nya menuju dari router ini kita gunakan port 2 ke router 2. Port 2. Terus dari router 2 ke router sini, router 1 kita gunakan port 2. Ini 2. Terus dari router ini, karena port 2 sudah dipakai di router 2, ini dia gunakan port 3. Nah, ini karena dia baru terhubung, belum ada portnya terpakai, kita pilih. Kita gunakan port berapa. Jadi di sini saya gunakan port 2. Jadi dari router 2 ke router 3 dia menggunakan port 2. Terus dari port 3 dari router 3 ke router yang pertama, karena di sini port 2 sudah terpakai. Di sini kita gunakan port 3. Port 3 di sini karena tadi di sini port 2-nya sudah terpakai, jadi port serial 3-nya kita pakai. Setelah itu kita lakukan konfigurasi. Di sini IP gateway tadi, di sini yang sudah kita atur yang ujungnya 100 itu menjadi IP dari router. Jadi sini 10.168.50.100. Mesmanya sama 255.255.0. Oke, terus di port 2, di sini di port 2 di router 1 port 2-nya dia menuju
router 2. Jadi IP di sini yang kita tulis adalah IP dari router 2. Artinya dia terkoneksi ke router 2. 172.168.50.100. Ataupun subnet masknya 255. Oke. Jangan lupa mode on. Setelah itu di serial port 3. Serial port 3-nya di sini karena dia terhubung ke router 1, jadi kita ambil IP-nya router 3. Jadi kita ambil IP-nya router 3. 2.168.50.100. Oke. 172, oke. On. Oke. Setelah itu kita atur juga di sini sama internet nolnya. IP-nya ini kembali dia IP-nya yang IP gateway, jadi IP address-nya di sini. Jadi 172.168.50.100. Subnet masknya sama 255. Oke. Sudah. Terus di sini juga di clock rate-nya kita kasih 2000 atau 2400 boleh. Terus di serial port 2 itu dia terhubung ke router 1. Jadi router 1 di sini IP-nya kita tulis 10.1.50.100. 255.255.0. Oke, terus di sini kita pakai clock rate-nya 2400. Di port 3 karena port 1 dia terhubung ke router 1, port 2 dia terhubung ke serial portnya terhubung ke router 1. Jadi di sini otomatis serial port 3-nya terhubung ke router 3. Jadi kita masukkan IP address dari router yang ketiga 192.168.50.100. Oke, sudah. Terakhir kita setting ini router 3 setting. Oke. 192.168.50.100. Oke. Serial port 2-nya tadi dia ketemu dengan router 2. Berarti kita IP-nya router 2. 168.100. 50.100. 255. Oke, di port 3-nya, ini tadi dia terhubung ke sini, ke router 1, jadi IP-nya itu 10.168.50.100.
255.255.0. Oke, sudah. Oke, kita gunakan 2400 saja supaya clock rate-nya lebih cepat. Udah, kita periksa dulu apakah ada ya konfigurasi yang salah. Nah, ini kita on kan serial on. Oke, nah, kalau dirasa sudah bisa, kita uji coba. Kita kirim data dari sini ke sini, terus kita kirim data dari sini ke sini, terus kita kirim data satu lagi dari sini ke sini. Nah, kita simulasikan. Oke, dia masih gagal. Kita tunggu. Dia masih proses penyesuaian. Oke, kita lanjut lagi. Tadi pada saat menunggu simulasi, tiba-tiba laptopnya hang, terus tertutup, dan mau tidak mau saya rangkai ulang. Sekarang sudah sampai di sini, kita siap untuk uji coba. Misalnya kita kirim data dari sini ke sini. Oke, dia sukses. Data, kita coba kirim data dari PC 1 ke PC 2. Dia gagal. Nah, kita cek apa yang menjadi penyebab kegagalannya. Di sini kita mulai cek dari sini. Apa yang menjadi penyebab gagalnya? Oke. Nah, biasanya diperhatikan di sini di default gateway-nya. Biasanya ketika sudah di restart atau dibuka lagi aplikasinya, kadang di sini tidak muncul. Kita lupa cek, karena kalau tidak muncul IP default gateway-nya di setiap PC dia sulit untuk mengirim data. Iya, masih belum bisa. Kita cek dari sini ke sini. Dia sukses. Dari sini dia gagal. Oke, dan kita turunkan DHCP-nya. P-nya ya.
Ya, kan yang mempengaruhi tidak connectnya. Jadi ada yang connect, ada yang tidak connect, itu kadang di IP defaultnya. Cukup di reset ulang saja IP-nya supaya dia dapat IP baru. Setelah kita coba. Sudah sukses. Sudah ke PC 3, PC 5. Sudah gagal, berhasil. Saya kira gagal lagi. Ini sudah dapat. Kita coba. Ya, sudah berhasil ya. Jadi ada beberapa hal yang menjadi penyebab juga dalam pembuatan rangkaian, bukan rangkaian, ini namanya simulasi untuk instalasi jaringannya. Yang pertama kita harus perhatikan router. Router ini jangan sampai kita salah dalam memilih router. Setiap router beda-beda portnya. Nah, di sini kita gunakan router PT. Sebenarnya kayak misalnya ini, ketika kita mau sambungkan, kita klik, nah, dia tidak ada port untuk mengkoneksikan ke di mana tadi ada keterangannya, tidak ada menu pilihan port mana nih? Wait. Tidak ada serialnya, port serialnya tidak ada. Dia tidak punya port serial. Nah, kalau di tipe lain misalnya ini tidak ada juga port serialnya yang bisa kita gunakan. Jadi ketika kita mau menghubungkan, mau pakai ini atau mau pakai ini bisa. Nah, di sini dia ada port serialnya, semuanya dia fast Ethernet. Oh, ini ada port serialnya cuma satu. Nah, sementara kita di sini butuhkan dua port serial. Jadi di setiap router ini beda-beda fitur portnya, ada juga gigabit, ada yang tidak. Jadi kita tinggal instalasi sesuai dengan kebutuhan. Di sini juga apa lagi ya? Oke, sukses. Di sini juga saya mau mengingatkan di DHCP ketika kita gagal dalam mengirim pesan, perhatikan default gateway-nya dengan di sini, di bawah sini, apakah sudah sesuai dengan pengaturan yang kita buat di atas. Nah, biasanya kalau kita sudah restart, biasanya dia mereset menjadi 0 semua. Jadi kalau mau amannya, ketika kita sudah setting, kita save sampai benar-benar tersimpan di sini. Nah, jadi kalau sudah kita restart, kita cek lagi di sini di semua server. Nah, itu yang mempengaruhi kenapa salah satu yang mempengaruhi kenapa pengiriman data antar gedung ini atau antar area di sini, jadi kita istilahkan ini satu gedung, itu dia tidak berfungsi. Apalagi ya yang biasanya jadi penyebab. Nah, kalau di sini ya pastikan dia dapat IP gateway, sama di sini pastikan serial portnya tidak tertukar. Jadi kalau serial Ethernet 2 dari
router yang kita sudah atur itu ke uh, router kedua, berarti kita setting IP-nya 172. Tapi kalau dia ke router ketiga berarti 192. Nah, di sini kadang juga terbalik-balik. Kadang yang harusnya ke router 2 itu IP-nya router yang ketiga dipakai, IP-nya router ketiga tapi IP-nya router kedua dipakai. Nah, dia akan berbenturan, tidak sesuai dengan portnya. Jadi data mengirim ke router 2 padahal yang harus menerimanya di router 3. Nah, otomatis gagal dalam pengiriman ini. Apalagi ya? Saya kira cukup segitu dulu. Jadi silakan kalau mau ada mau ditanyakan, ada mau dicoba. Kalau di saya sendiri tadi kendalanya cuma di error pada saat simulasi. Tiba-tiba dia close program. Nah, kadang kalau kita melakukan uji pengiriman data, di sini tertulis gagal, tapi bukan berarti langsung kita ubah rangkaiannya lagi, kita ganti PC-nya atau ganti apanya. Kita tinggal kadang kita hanya perlu mengecek gateway-nya, kembali lagi ke gateway sama IP-nya. Kita tinggal reset IP saja, siapa tahu pada saat setelah kita restart aplikasi itu IP-nya bermasalah. Jadi sama seperti laptop seperti biasanya. Kalau laptop yang kita pakai kita connect, kita atur IP DHCP. Kalau dia tidak bisa connect, kita coba restart atau disable Ethernetnya. Terus kita enable lagi. Jadi sama aja seperti caranya di sini. Kalau yang lupa lagi, begini aja. Kita static, terus DHCP, dia dapat lagi IP. Nah, setelah itu kita coba lakukan pengiriman. Dia sukses, ya. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.